Sunho adalah seorang pria yang bekerja sebagai seorang pengacara. Semasa hidupnya, Sunho selalu memegang prinsip untuk selalu membela kebenaran. Selain itu, ia juga bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan juga ayahnya yang menderita Parkinson. Penyakit yang mengharuskan Sunho merawat ayahnya di sela-sela kesibukannya. Walaupun sudah bekerja sangat keras, Sunho hanya mampu hidup di rumah sederhana berdua dengan ayahnya. Gajinya yang terbatas membuatnya tidak berani bermimpi sekecil apapun. Bahkan ia tidak berani mengejar cinta karena kondisinya itu. Di sisi lain, hiduplah seorang anak autis bernama Jiwo. Kondisinya membuat Jiwo kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Walaupun begitu, Jiwo adalah seorang anak yang sangat pintar, bahkan bisa dibilang jenius. Suatu malam saat Jiwo sedang sendirian, ia mendengar suara orang merintih kesakitan yang berasal dari rumah di seberang kamarnya. Dari kejauhan, Jiwo melihat kejadian yang membuat salah satu dari kedua orang itu tewas. Jiwo hanya bisa teriak ketakutan, sampai orang tuanya datang dan menghampirinya. Sebagai seorang pengacara yang selalu jujur, Sunho dikelilingi oleh rekan kerja yang berpikiran picik. Mereka tidak segan-segan untuk merekayasa bukti dan membela kliennya walaupun mereka tahu kliennya bersalah. Hal itu mereka lakukan agar bisa mendapatkan uang banyak. Berlawanan dengan rekan kerjanya itu, Sunho adalah seorang pengacara yang jujur dan selalu mengikuti hati nuraninya. Namun itu adalah Sunho di masa lalu. Kini karena ia merasa prinsipnya tidak menghasilkan uang, perlahan Sunho membuang idealismenya demi kekayaan. Suatu ketika, Sunho ditugaskan menjadi pengacara pembela dalam kasus percobaan pembunuhan yang Jiwo saksikan. Terdakwa dari kasus itu adalah Miran, seorang pembantu dari korban yang tewas. Sunho mencari bukti untuk membebaskan kliennya dari dugaan pembunuhan. Kliennya mengungkapkan kejadian di malam itu. Ia berkata bahwa setelah mendengar suara kesakitan dari kamar majikannya, Miran masuk ke dalam kamar dan mendapati majikannya berusaha bunuh diri dengan membungkus seluruh kepalanya dengan plastik. Miran berusaha melepaskan plastik itu, namun majikannya menghalangi dirinya dan akhirnya majikannya tewas di hadapan Miran. Setelah mendapatkan keterangan dari kliennya, ia datang ke rumah Jiwo untuk meminta keterangan. Namun sayangnya, ibu Jiwo mengusir Sunho karena ia tidak ingin anaknya mengingat kejadian tragis di malam itu lagi. Di sela kesibukannya, Sunho bertemu dengan seorang wanita bernama Hyunjung, teman Sunho sewaktu kuliah. Sudah lama sejak Sunho menyukai wanita dengan satu anak itu. Setelah suaminya meninggalkan Hyunjung, Sunho kembali mendekatinya. Hyunjung bekerja sebagai seorang aktivis yang vokal dalam membela kebenaran. Walaupun ia ditentang oleh banyak pihak, termasuk oleh rekan kerja Sunho yang korup. Bukannya membantu Hyunjung, Sunho malah meminta Hyunjung untuk menyerah dalam kasus tersebut karena ia merasa Hyunjung tidak akan bisa menang melawan teman-temannya. Perkataan tersebut membuat Hyunjung sangat kecewa dan pergi meninggalkan Sunho. Beberapa hari kemudian, Sunho yang merupakan pengacara pembela dan jaksa penuntut bertemu di hadapan hakim. Jaksa yang bernama Hejung itu memberikan rekaman kesaksian Jiwo dan memintanya dimasukkan sebagai barang bukti. Hejung tidak ingin Jiwo datang ke pengadilan karena sebagai seorang autis, Jiwo tidak akan nyaman bersaksi di tengah orang banyak. Sunho menolak hal itu dan meyakinkan hakim agar bukti itu ditolak. Ia meminta Jiwo untuk datang langsung ke persidangan untuk menjadi saksi. Setelah mendengar dua pendapat tersebut, hakim memutuskan menolak bukti rekaman itu dan meminta Jiwo langsung memberikan kesaksian di tengah sidang. Sidang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Untuk itu, Sunho menemui Jiwo untuk meminta kesaksiannya. Ia berusaha mendekati Jiwo dengan segala cara, namun Jiwo terus menolak keberadaannya. Akhirnya, Sunho tidak mendapatkan informasi apapun. Hanya satu hal yang didapatkannya di hari itu. Shin-hye, teman Sunho, mengatakan bahwa Jiwo sangat menyukai teka-teki yang sangat sulit.
Hari persidangan pertama pun dimulai. Saksi pertama yang hadir dalam sidang itu adalah tim forensik yang memeriksa mayat korban. Dari hasil forensik, tidak ditemukan bukti bahwa terdakwa berusaha menyelamatkan korban. Sebaliknya, terdakwa malah membiarkan korban mati kehabisan napas. Saat itulah Son Ho membalikkan keadaan dengan membela terdakwa. Ia menunjukkan bukti bahwa sebelum hari kejadian, korban telah membeli gas yang dipakainya untuk bunuh diri. Bukti tersebut membuat terdakwa diuntungkan dan kemungkinan besar akan dibebaskan. Hari pertama sidang pun selesai. Setelah persidangan, Son Ho kembali mendekati Ji-woo dengan pendekatan yang berbeda. Ia berusaha menarik perhatian Ji-woo dengan memberikannya buku yang berisi banyak teka-teki. Sebagai seorang autis yang jenius, Ji-woo sangat menyukai teka-teki. Son Ho memberikan teka-teki kepada Ji-woo, namun Ji-woo tidak menggubrisnya. Walaupun begitu, yang dilakukan Son Ho membuat Ji-woo mulai membuka hatinya untuk Son Ho. Di malam hari, Son Ho kembali menemui Hyun Jung yang sedang kesulitan karena usahanya membela kebenaran dijegal oleh pengacara-pengacara kotor yang membela penguasa korup. Bukannya membela Hyun Jung, Son Ho malah meminta Hyun Jung untuk menyerah. Ia merasa idealisme Hyun Jung tidak bisa membuatnya bertahan hidup di dunia yang kotor ini. Hyun Jung sangat geram dengan perkataan Son Ho dan pergi meninggalkannya. Walaupun berkata demikian, di lubuk hatinya yang terdalam, Son Ho merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Namun ia terpaksa menjadi pengacara kotor agar bisa hidup berkecukupan. Di saat sedang merenungi nasibnya, untuk pertama kalinya Ji-woo menelepon Son Ho. Dengan semangat, ia menjawab teka-teki yang sebelumnya diberikan oleh Son Ho. Hal kecil itu menjadi awal hubungan baik antara Ji-woo dan Son Ho. Setelah hari itu, setiap pukul 5 sore, Ji-woo selalu menelepon Son Ho untuk sekedar bertukar teka-teki. Bahkan Son Ho menjadi pelindung Ji-woo dari orang-orang yang membulinya. Semua hal itu membuat mereka berdua semakin dekat bagaikan sahabat karib. Suatu hari, Ji-woo dirundung oleh Shin Hye yang telah dianggap Ji-woo sebagai sahabat karibnya. Shin Hye memaksa Ji-woo minum air selokan yang tentu saja ditolak oleh Ji-woo. Shin Hye melakukan hal itu karena ia ingin Ji-woo merasakan penderitaan yang sama seperti dirinya. Shin Hye dibully oleh teman-temannya yang lain karena ia menjadi teman Ji-woo. Untungnya Son Ho datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Ji-woo. Bukannya marah terhadap temannya itu, Ji-woo malah merasa kasihan kepadanya dan meminta Son Ho merahasiakannya agar Shin Hye tidak mendapat masalah. Tentu hal itu tidak dilakukan oleh Son Ho. Ia menceritakan semua masalah Ji-woo kepada ibunya dan mengantarkan mereka berdua pulang ke rumah. Di rumahnya, Son Ho mengetahui bahwa cita-cita Ji-woo adalah menjadi seorang pengacara. Walaupun masih kecil, Ji-woo berpegang teguh pada kebenaran dan ia mengagungkan pengacara sebagai profesi yang selalu adil dan jujur. Perkataan Ji-woo menjadi pisau tajam yang menusuk hati Son Ho yang kini sedang berjalan menjadi pengacara yang mengagungkan uang di atas keadilan. Beberapa hari kemudian, sidang kembali dilaksanakan dengan Ji-woo sebagai saksi mata. Walaupun awalnya takut datang ke persidangan, Ji-woo memberanikan dirinya agar keadilan bisa diungkapkan. Di awal persidangan, Ji-woo merasa sangat tertekan karena suara jam dinding yang berdetak. Suara detakan jam yang sangat kecil itu terdengar sangat kencang di telinga Ji-woo yang sangat sensitif. Setelah jam itu diturunkan, Ji-woo kembali tenang dan persidangan pun dimulai. Ji-woo bersaksi bahwa dirinya melihat terdakwa menahan kepala korban dengan plastik. Ia yakin bahwa terdakwa bukan berusaha menyelamatkan korban karena ia melihat terdakwa tersenyum setelah korban meninggal. Namun hal itu disanggah oleh Son Ho sebagai jaksa pembela. Ia mengatakan sebagai seorang autis, Ji-woo tidak bisa membedakan ekspresi tersenyum dan saat itu Son Ho mengatakan hal yang sangat menyakiti hati Ji-woo, bahwa Ji-woo adalah seorang anak yang cacat. Walaupun ia tidak bermaksud menyakiti hati temannya itu, Ji-woo merasa sangat kecewa dan Son Ho merasa sangat bersalah.
Sidang ditunda selama beberapa hari sebelum hakim memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Di sela-sela persidangan, Sonho berusaha meminta maaf kepada Jiwoo. Namun hati yang telah hancur sulit kembali utuh. 정신병자입니까? Seberapa keras pun Sonho meminta maaf kepada Jiwoo, Jiwoo dan ibunya tidak memaafkannya. 부르기 전에 빨리 가세요. Hari pembacaan vonis pun tiba. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan membebaskannya dari semua tuntutan. Namun Hae-jong masih berusaha mengajukan banding agar terdakwa tidak bebas seutuhnya. Bukannya merasa senang karena kasusnya berhasil dimenangkan, Sonho malah merasa sangat bersalah. Dia juga merasa aneh dengan gerak-gerik terdakwa yang sebelumnya ia bela. Dan setelah melakukan penyelidikan, akhirnya Sonho menyadari bahwa selama ini ia membela orang yang bersalah. Di sisi lain, terdakwa datang menghampiri Jiwoo. Ia ingin membalas dendam kepada Jiwoo yang telah menyulitkannya selama persidangan. Hal itu membuat Jiwoo sangat ketakutan dan membuatnya sangat trauma. Sonho yang mengetahui hal itu berlari menghampiri Jiwoo untuk sekedar menenangkannya. Namun setelah melihat Jiwoo yang terbaring di ranjang rumah sakit karena kesalahannya, Sonho membuatkan tekad untuk kembali menjadi pengacara yang adil dan jujur, seperti yang Jiwoo katakan sebelumnya. Ia menghubungi Hae-jong untuk membantunya dalam rencana tersebut. Setelah dihubungi oleh Sonho, Hae-jong membujuk ibu Jiwoo untuk membiarkan anaknya kembali bersaksi di sidang banding. Tentu saja ibu Jiwoo menolak permintaan itu, karena tidak mau anaknya dipermalukan lagi. Walaupun sangat ketakutan, rasa keadilannya membuat Jiwoo tetap maju dan bersedia untuk bersaksi. 증인이 되고 싶어. 진실이 뭔지 알려주고 싶어. Hari persidangan tiba. Sonho ditemani atasannya untuk menjadi pengacara yang membela terdakwa. Atasannya berkata bahwa apapun yang keluar dari kesaksian Jiwoo tidaklah valid, karena Jiwoo memiliki keterbelakangan mental. Tidak setuju dengan hal itu, Sonho maju ke hadapan hakim dan membantahnya. Ia menunjukkan sapu tangan dengan banyak titik ke hadapan hakim dan juga Jiwoo. Dan dengan sekali lihat, Jiwoo dapat mengetahui seberapa banyak titik di sapu tangan tersebut. Selain itu, Sonho juga meminta penjaga di pintu untuk berbisik sangat pelan. Walaupun orang lain tidak dapat mendengarnya, Jiwoo dapat mengulang setiap kata yang diucapkan penjaga tersebut tanpa salah satu kata pun. Hal itu membuat semua orang di persidangan tercengang karena pandangan mereka kepada Jiwoo selama ini salah. Di balik label autisnya, Jiwoo adalah orang yang sangat jenius yang memiliki pendengaran yang sangat tajam. Senjata terakhir dikeluarkan oleh Sonho. Ia bertanya berapa kata yang diucapkan oleh terdakwa saat kejadian pembunuhan berlangsung. Jiwoo menjawab ada 52 kata yang diucapkan oleh tersangka. Dan Jiwoo mengulang semua perkataan itu bagai membaca buku tanpa salah sedikit pun. 징하게 추잡스럽네. 징하게 추잡스럽네. 그냥 좋게 가시오. 아직도 살았네. 이 지금 영감탱이. 넉놈의 숨이 일이길. 연병. Kesaksian Jiwoo membalikkan semua fakta yang selama ini ada. Tersangka kini terpojok. Sebagai penutup, Sonho berkata bahwa Jiwoo adalah saksi paling berani dan hebat yang pernah ia temui. Selama ini, Jiwoo selalu mengatakan kebenaran tanpa celah. Kesalahan ada di tangan Sonho yang tidak dapat berkomunikasi dengan Jiwoo. Perkataan itu membuat Jiwoo yang tadi yang merasa dirinya cacat menjadi sangat tersentuh. Begitu pula ibu Jiwoo yang sangat mencintai Jiwoo. Akibat kesaksian Jiwoo, tersangka terbukti bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara. Beberapa bulan berlalu setelah persidangan berlangsung, Sonho diundang ke pesta ulang tahun Jiwoo. Sonho memberikan buku teka-teki sebagai hadiah ulang tahun dan beranjak pergi. Merasa dirinya tidak akan bertemu lagi dengan Sonho, Jiwoo langsung menelepon Sonho sesaat setelah ia pergi dan berkata, 좋은 사람입니다. hal itu membuat Sonho sangat bahagia dan yakin bahwa tindakannya membela kebenaran adalah hal yang benar.
Walaupun kini ia tidak bisa bekerja sebagai pengacara lagi karena melawan atasan dan teman-teman yang korup, Sunho hidup lebih bahagia dibandingkan sebelumnya. Terkadang satu kekurangan adalah anugerah yang tak terbayangkan. Tergantung dari mana kita memandang, setiap hal yang kita rasa sebagai kekurangan bisa jadi adalah kelebihan yang membuat kita spesial. Tugas kita adalah menghargai apapun yang ada dan selalu hidup di jalan yang benar. Walaupun hal itu tidaklah mudah, itu adalah hal yang benar yang akan membuat kita bahagia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!